kitab ada bisuhbah wal ukhuwah wa muasyaratil khalqi wa nahwi dzalik. Bab tentang etika, ya, adab-adab pertemanan, wal ukhuwah persaudaraan, wa muasyaratil khalqi berinteraksi dengan makhluk dan lain sebagainya. Babnya seputar itu, ya. Kemudian berikutnya, i'lam annal ulfah samaratu husnil khuluq. Ulfah itu dari alif, ya, zina atau santun atau pertemuan atau perkumpulan, bertemu, ya, itu menjadi buah dari akhlak yang baik, ya. Ulfah, ya. Fa'allafa baina qulubihim. Kemudian Allah menyatukan hati mereka. Bisa dibilang persatuan atau santun, ya, atau pertemuan itu menjadi buah dari akhlak yang baik. Sementara sebaliknya wat tafarruq, ya, perpecahan itu su'ul khuluq, ya, akhlak yang buruk, ya. Kenapa? Lianna husnal khuluq, karena akhlak yang baik itu yujibut tahabub wa tawafuq. Akhlak yang baik itu mewajibkan atau mengharuskan adanya saling mencintai dan saling menyetujui, ya, saling sepakat. Itu buah dari akhlak yang baik, ya. Ada tahabub, saling mencintai satu sama lain, adanya saling sepakat, setuju satu sama lain, meskipun ada perbedaan, gitu, ya. Meskipun ada perbedaan. Keluarga itu kan ya berbeda, begitu kan, dari latar belakang berbeda, dari bahkan jenis berbeda, laki dan perempuan, tapi bisa satu rumah, gitu. Satu rumah itu tidak selalu sama, gitu. Anak juga sama, ya. Tapi bisa dibangun atas dasar akhlak yang baik sehingga menimbulkan saling mencintai satu sama lainnya, meskipun ada perbedaan. Wasu'ul khuluq, ya, akhlak yang buruk itu sebaliknya, ya, dia akan menghasilkan at-tabaghut, saling membenci, wat tadabur, saling membelakangi, ya. Saling membenci, saling membelakangi. Kemudian wala yakhfa ma fi husnil khuluqi minal fadli. Tidak diragukan bahwa akhlak yang baik ini memiliki keutamaan, ya. La yakhfa ma fi husnil khuluqi minal fadli. Wal ahadits dalatun ala dzalik. Beberapa hadis menunjukkan akan hal itu, ya. Di antaranya hadis di bawah ini diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Riwayat Tirmidzi dan telah ditasih oleh beliau. Tidak ada ma min syai'in, ya, tidak ini hadisnya, ya. Kemudian hadis yang lain, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati masawikum akhlaqan, ya. Sungguh di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku duduknya di hari kiamat nanti itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya.
Dan sebaliknya wa inna abghadakum ilayya, dan di antara kalian yang paling aku murkai, kata Nabi, yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan, dan yang paling jauh dariku duduknya itu pada hari kiamat adalah masawiikum akhlaqan, yang mempunyai akhlak yang buruk. Karena Nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk innama bu'itsu liutammima, ya, menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Makarimal akhlak. Oke, ya. Nah, jadi Nabi kan diutus di masyarakat yang rusak, ya kan. Beliau sendiri yang makanya dikenal masyarakat jahiliyah, ya. Masyarakat Mekah itu kan. Nah, beliau sendiri yang kemudian baik, tapi kemudian kebaikan beliau itu bisa menular kepada yang lain. Di ayat kedua dari surat Al-Jumu'ah itu kan begitu juga, ya. Fil ummiyina rasulan minkum yatslu alaihim ayatihi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum. Jadi masyarakat yang butuh diperbaiki dari banyak sisi, tapi beliau dalam relatif waktu yang singkat mampu, ya, menyempurnakan akhlak masyarakat Mekah dan berubah, ya. Kemudian wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nas al jannah. Nabi ditanya tentang an aktsari ma, tentang hal yang paling banyak memasukkan orang kepada surga. Apa jawaban Nabi? Hal yang paling banyak menjadikan orang masuk surga itu taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Wa amal mahabbah fillah, adapun cinta karena Allah, al mahabbah fillah, ya, karena Allah, fa fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat itu dinaungi oleh Allah dan tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antara 7 itu adalah rajulani, 2 orang, tahaba fillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a ala dzalik, bertemu karena cinta kepada Allah, ya, dan berpisah karena cinta kepada Allah. Ya. 2 orang yang saling mencintai fillah, ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi, ya, dan berpisah juga karena cinta karena Allah. Ya. Itu tentang al-mahabbah fillah. Kemudian hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya, haqqat mahabbati, cintaku itu akan berhak, ya, didapat oleh orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Orang yang akan mendapatkan cintaku, berhak mendapatkan cintaku karena Allah adalah oleh Allah, ya, lil mutabadzilina fiyya. Orang-orang yang suka, ya, al mutabadzilin itu saling memberi, saling mendukung, saling memberi, ya, karena aku, kata Allah. Kemudian wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Ya. Orang yang akan berhak mendapatkan cintaku karena Allah adalah lil mutazawirin, orang-orang yang saling berkunjung, ziarah, ya, saling berkunjung via karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku, kata. Ini hadis qudsi, ya. Nah, kemudian wa fi hadisin akhar awsaqu ural iman
an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah bahwa Anda cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ada bencinya juga, benci karena Allah tapi ya. Nah, gitu ya. Benci karena Allah itu bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatannya. Nah, kalau benci kepada orangnya, ya kita cenderung akan menjauhi orang itu dan tidak bisa memperbaiki. Karena benci pada orangnya. Tapi kalau benci kepada perbuatannya, kita tetap bisa dekat dan kemudian bisa pada suatu waktu bisa memperbaiki. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW di masyarakat Makkah itu, meskipun mereka musyrik Makkah, ya, jahiliyah, beliau tetap cinta kepada mereka, kepada zatnya ya, kepada orangnya. Cinta bersungguh-sungguh untuk bagaimana caranya bisa merubah akhlak yang buruk itu menjadi akhlak yang baik. Gitu ya. Tapi beliau benci karena Allah, benci kepada perbuatan mereka yang belum baik, ya, bukan kepada orangnya. Itu yang harus kita bedakan ya. Cuma terkadang terbawa ya, terbawa gara-gara dia akhlaknya buruk, apalagi kita yang merasa tersakiti. Nah, itu kadang-kadang kita bencinya kepada orangnya, bukan kepada perbuatannya. Ya. Sehingga kayaknya tidak ada ruang ya untuk dekat dengan dia, begitu. Saat dia menyakiti kita, begitu. Nah, dan yang baik itu dan yang sulit untuk dilakukan adalah dia memperlakukan kita buruk, tapi kita membalasnya dengan yang lebih baik. Itu kan tidak mudah, itu sangat sulit ya. Karena kita melihat ya dia sebagai orangnya itu ya, bukan dengan perbuatan. Makanya ketika Nabi misalnya dilempari kotoran, ya kan, itu tidak membalas dan malah kadang mendoakan. Kemudian di rumahnya, di depannya dikasih kotoran sama Abu Lahab itu kan, sama pamannya sendiri kasih kotoran, ya kan. Dan seterusnya ya. Karena mereka dianggap belum mengerti, belum paham, dan Nabi tetap merasa berusaha untuk merubah akhlak buruk mereka itu. Ya. Bahkan dalam saat akhir menjelang ajalnya Abu Jahal, ya, beliau ada di sampingnya dan tetap masih mengajak, ingin menuntun kepada iman. Ya. Bukan Abu Jahal, maaf. Abdul Muttalib ya, kakeknya ya. Abdul Muttalib. Meskipun takdir Allah menghendaki lain ya. Kakeknya Abdul Muttalib, nah, beliau ada di sebelahnya, tapi di sebelah beliau ada Abu Jahal juga yang menuntun kepada keburukan. Ya, akhirnya ya Allah menghendaki bahwa Abdul Muttalib itu meninggal tidak dalam imannya. Meskipun beliau mendapatkan keringanan azab di dalam neraka ya. Azab paling ringan, disepakati para ulama, azab paling ringan itu adalah kakeknya Nabi Abdul Muttalib memakai sandal dari api dan otaknya mendidih karena apinya itu ya. Itu azabnya Abdul Muttalib ya. Karena beliau sudah banyak berkorban mendukung dakwahnya Nabi, tapi belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Nah, itu di akhir menjelang ajalnya Nabi masih ingin merubah, mendampingi. Wal ahadits fi dzalika katsirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali ya. Di antaranya yang tadi disebutkan. Wa alam anna man yuhibbu fillah wa yubghid fillah, ketahuilah bahwa orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah, jika Anda mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah, ya,
Fa idza asallah abghadathu fillah. Dan jika dia bermaksiat kepada Allah, abghadtahu ya, Anda membencinya karena Allah. Benci kepada maksiatnya ya, bukan benci pada orangnya. Nah, itu ya. Jika dianya bermaksiat kepada Allah, abghadtahu. Anda benci kepada dia fillah karena Allah. Kenapa? Li'anna man ahabba li sababin abghadha li wujudi diddih. Ya. Karena memang orang yang mencintai sesuatu karena sebab tertentu, dia akan membenci kalau ada lawannya, lawan dari sebab itu. Ya. Dia kalau mencintai seseorang karena sebab tertentu, dia akan benci kalau ada lawan dari sebab itu. Nah, tadi karena dia cinta karena Allah, ya, mencintainya karena Allah, maka dia akan membencinya saat dia ternyata bermaksiat kepada Allah. Ya. Itu biasanya begitu. Tapi dipastikan membencinya itu bukan orangnya, karena dia masih punya peluang untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Bahkan orang yang belum beriman pun bersama. Gitu ya. Kita berharap mereka itu masuk Islam dalam iman, gitu ya. Dalam iman. Daripada meninggal atau mati tidak dalam iman, itu lebih buruk daripada meninggal dalam iman. Wa man ijtama'at fihi khisal mahmudah wa makruhah. Terus barang siapa ada orang yang di dalamnya itu terkumpul sifat terpuji dan sifat yang dibenci, tercela ya. Ya memang tidak ada orang yang 100% sifatnya baik. Ada unsur manusiawi bahwa ada unsur kesalahannya dalam diri manusia itu. Nah, kalau di dalam diri orang itu ada yang sifat baik, terkumpul sifat baik, terpuji dan tercela, maka bagaimana? Fa'innaka tuhibbuhu min wajhin. Anda mencintainya di satu sisi dan membencinya di sisi yang lain. Karena dalam satu orang itu ada unsur baiknya, kita mencintai yang baiknya itu. Kemudian kita membenci yang hal yang buruknya itu. Karena orang nggak ada 100% murni baik. Juga sama, tidak ada 100% orang itu buruk. Itu biasanya yang paling banyak itu yang pertengahan. Ada yang baiknya, ada buruknya juga. Ya. Jadi mencari orang yang 100% tidak ada. Kan yang tanpa kesalahan itu Nabi saja. Itu pun karena dijaga Allah. Ada unsur ingin melakukan kesalahan itu ada. Itu fitrah manusiawi. Kenapa Nabi dapat teguran di surat Abasa wa Tawalla? Itu kan karena beliau ada unsur ingin ada Abasa wa Tawalla itu Nabi pernah bermuka masam ya kepada orang yang dianggap orang biasa gitu ya. Beliau inginnya yang masuk Islam itu para tokoh-tokoh begitu ya. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah kamu tahu bisa jadi orang yang biasa ini dia yazakka, hatinya baik, hatinya suci. Sementara tokoh-tokoh itu kan tidak semuanya. Nah, gitu ya. Itu Nabi dapat teguran. Jadi dijaga dari kesalahan. Nah, orang yang 100% baik itu ya kalaupun ada sangat sedikit. Ya. Tapi kemudian yang 100% buruk itu juga tidak ada. Ada unsur baiknya pada diri manusia itu karena Allah menciptakan memang dua unsur itu. Nah, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada unsur fujurnya, unsur jahatnya itu ada. Tapi wa taqwaha, ada unsur takwanya itu ada. Ya. Kalau orang itu misalnya kita lihat secara zahir dia buruk, jahat misalnya, pasti dia ada unsur baiknya. Entah
Dia masih cinta sama keluarganya. Seburuk apapun orang itu, dia cinta sama anaknya, ya. Cinta sama unsur cintanya itu kan baik. Nah, kita mencintai dia di unsur baiknya itu dan membenci dia di unsur buruknya itu. Kalau di dalam diri orang itu ada baiknya, ada buruknya. Ya. Nah, makanya tidak benci kepada orangnya, gitu, tapi benci kepada perbuatannya. Bayan bagi antuhibbal muslim li islami ini ya. Nah, sebaiknya kita hendaknya mencintai seorang muslim itu karena Islamnya. Ya. Waktu begitu lima maksiatihi. Kita membencinya karena maksiatnya, bukan orangnya ya. Fatakun ma'ahu ala halatin mutawasitah. Makanya kita akan, kalau kita cinta kepada dia karena Islamnya dan benci karena dia maksiat, nah, maka sikap kita kepada dia itu ala halatin mutawasitah, akan imbang, pertengahan antara ingkibat itu menahan diri, wal istirsal itu kita lepas, menahan diri, menjaga jarak, wal istirsal kita dekat dengan dia. Ya. Antara dua itu, saat misalnya baik kita berteman, saat dia buruk ya kita menjaga jarak ya, supaya keburukan tidak nular ke kita. Ya. Bagus lagi kalau kita mampu merubah keburukannya menjadi baik, ya. Keburukannya menjadi baik. Nah, jadi tidak apa namanya, mencintainya pada seluruh aspeknya, ya. Atau sama membencinya pada semuanya, itu cenderung kepada cinta atau benci orangnya kalau begitu, bukan cinta atau benci perbuatannya. Fa'amma ma yajri minhu majral hafwah. Nah, tapi kalau misalnya apa yang terjadi pada dia itu karena keceplosan ya, atau karena ketergelinciran, ini hafwah itu tergelincir ya. Kalau tadi kan jelas sebagian baik sebagian buruk pada diri satu orang. Kalau dia ternyata ada unsur ketergelinciran, tidak sengaja gitu ya, allati ya'lamu annahu nadim, terus diketahui bahwa dia menyesal akan perbuatannya itu, kesalahan yang tidak disengaja itu, fal aula hina idzin al-imadu was-satr. Maka sebagai teman lebih baiknya kita menutup mata dan menutupi aib itu, tidak perlu disebarluaskan karena dia sudah menyesal, dan kesalahan itu cenderung karena tidak sengaja atau salah jalan saja, terus dia menyesal, ya sudah, tutup sudah. Ya. Kita tutup mata, tidak melihat sisi itunya. Ya. Kemudian kita menutupi aib itu. Ya. Tapi sebaliknya, faida asarra alal maksiyah, kalau dia masih melanjutkan kesalahannya lagi, melanjutkan maksiatnya lagi, asarra itu mengulangi ya, terus menerus, falabudda min izhari atharil bughdi, maka harus ada nampak dampak dari benci itu ya, bil i'radi anhu wa taba'ud. Nah, supaya dia sadar, kita harus menampakkan diri bahwa kita tidak suka dengan itu dan menjauhi dia. Menjauhi dia ya. Nah, terus gimana cara menasehati lagi? Ya, untuk awal boleh dijauhi dulu ya. Sempat Nabi kan menjauhi orang, gitu kan? Nah, itu tidak hanya 3 hari, sampai hampir 50 hari. Semua para sahabat dikondisikan untuk menjauhi. Tapi setelah itu mereka sadar ya, mereka sadar, dan setelah sekian ulilahu ya,
dan berpaling dari dia. Ucapan kita juga dengan ada unsur kerasnya, taglid al-qauli lahu. Kerasnya itu sesuai dengan beratnya maksiat dan ringannya, disesuaikan. Itu bagian dari cara untuk meluruskan ya kebaikan. Itu tujuannya itu ya, tujuannya itu. Jadi membenci atau menjauhi itu karena ingin ada unsur meluruskan kesalahan ya, dan kemudian mengembalikannya kepada jalan yang baik. Taglid al-qauli dengan ucapan atau perkataan yang agak keras begitu, menjauhi, berpaling dari dia, supaya dia sadar. Supaya dia sadar. Kemudian wa'lam annal mukhalif li amrillahi ta'ala ala aqsam. Orang yang berpaling dari ajaran Allah itu ada beberapa bagian. Nah, yang paling tinggi ya, paling berat ya, adalah orang kafir, ya kan? Meskipun mereka semua masih statusnya itu makhluk Allah juga. Karena Allah menciptakan ya semuanya ya, secara kauni. Tapi secara syar'i Allah membenci mereka yang tidak beriman. Secara kauni, hukum kauniyah, Allah menciptakan semuanya berpasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Hewan pun ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Nah, semuanya berpasangan begitu. Ada malam, ada siang. Nah, kemudian ya, ada air, ada laut, ada darat, air begitu. Darat dan laut. Al-mukhalif li amrillahi ala aqsam. Yang pertama an yakuna kafira. Yang paling menyelisihi ya hukum Allah itu adalah kafir. Jika dia seorang harbi, kafir harbi itu kafir yang memerangi, maka fahuwa mustahiqun lil qatli wal irqaq. Dia berhak untuk dibunuh dan dijadikan irqaq ya, dijadikan budak. Tapi tidak tidak serta-merta ketemu di jalanan begitu langsung dibunuh, tidak begitu juga. Jika memang mereka ternyata jelas-jelas memerangi, nah itu mereka yang harus diperangi dan boleh dibunuh. Ya, seperti dalam hal peperangan Nabi dengan orang-orang kafir di masa itu ya, perang Badar, semua perang yang Nabi lakukan ya. Meskipun itu setelah sekian lama baru diizinkan. Awalnya tidak boleh perang itu. Baru setelah sekian lama tahun kedua hijrah itu baru boleh ya. Karena sudah dizalimi sangat berat ya umat Islam oleh orang-orang Mekah itu. Lil qatli wal irqaq. Irqaq itu dari rik ya. Dihinakan ya. Walaisa ba'da hadaini ihana. Tidak ada lagi setelah dua hal itu dibunuh dan diperbudak. Itu ihana. Tidak ada unsur menghina kecuali dengan penghinaan ya. Yang paling rendah itu adalah dibunuh atau diperbudak itu. Itu kalau kafirnya harbi ya. Nah, tapi kalau kafirnya dhimmi itu yang mereka berada di bawah kepemimpinan umat Islam. Itu dhimmi namanya. Ya, seperti orang-orang Madinah yang belum masuk Islam dan orang Yahudi di Madinah yang tinggal bersama Nabi itu. Setelah piagam Madinah itu dhimmi. Mereka sepakat awalnya untuk bersama-sama ya. Menjaga Madinah ya, itu dhimmi ya. Maka orang yang kafir dhimmi ini ya, fala yajuzu idauhu, justru tidak boleh disakiti kecuali hanya kita berpaling saja dari dia gitu. Tidak boleh disakiti karena dia berada di tengah-tengah umat Islam. Illa bil i'radi anhu, kecuali dengan berpaling darinya saja. Wa tahkiri lahu ya. At-tahkir itu min
al-hakir ya, dihinakan ya. Dengan cara apa? Bilitirari lahu ila adyakitori. Dengan cara dipepet kepada jalan yang sempit. Artinya ya tetap ada unsur berdampingan. Nah, kita benci kepada kekufurannya itu harus ada. Ada tetap. Benci kepada kufurnya, bukan benci kepada orangnya. Ya. Karena berdampingan ya. Nah, watarkil bada'ah bis salam. Nah, meninggalkan untuk memulai mengucapkan salam kepada kafir dhimmi itu ya. Gitu. Kemudian wa in salama, jika dia yang memulai mengucapkan salam, nah, gimana? Cukup kita jawab dengan wa alaika saja. Berhenti di wa alaika. Tidak wa alaika salam. Gitu ya. Wal aula al-kafu an mukhalatatihi. Yang lebih utama kita menahan diri tidak bercampur dengan dia, berinteraksi dengan dia dan makan dengan dia. Aulanya, tapi bukan tidak boleh. Aulanya ya, lebih baiknya begitu. Tapi pada prakteknya Nabi saat diundang oleh mereka, Nabi datang, diundang makan ya. Dan beliau kena racun itu saat beliau diundang dan hadir ya, diundang oleh wanita Yahudi, beliau hadir membawa para sahabat, bukan sahabat utama dalam sejarahnya itu. Nah, yang dibawa Nabi itu semuanya meninggal di tempat karena diracun makanannya. Tapi Nabi ya tidak meninggal ya, dan kemudian sampai diobati ya. Tapi kemudian ada yang meriwayatkan bahwa beliau meninggal itu salah satu sebabnya adalah karena ada efek racun setelah sekian bulan setelahnya. Nah, Allah ingin menggabungkan antara meninggal beliau biasa dengan meninggal beliau sebagai syahid. Karena ada unsur efek. Tapi beliau hadir, diundang hadir. Tapi lebih utama untuk menghindari interaksi dengan mereka. Tapi pada kondisi tertentu, Nabi juga menyewakan ya, menggadaikan ya baju besinya itu, baju perangnya kepada seorang Yahudi juga. Bab muamalah boleh ya. Bab muamalah. Tapi al-aula lebih utamanya, lebih baiknya kita kepada sesama yang beriman. Ya, belanja, mendahulukan toko orang yang beriman misalnya. Ya. Kemudian minal makruh wa minal makruh al-istirsal ilaihi walin bisat kama yaf'alu bil astiqa. Nah, dianggap makruh ya kalau kita lepas ya, melepas luas begitu dan kemudian berteman ya seperti kita berteman dengan yang lainnya. Nah, itu juga perlu kita jaga. Itu makruh ya. Al-istirsal ya, hubungan kita lepas bebas begitu kepada mereka. Walin bisat ya, lin bisat itu terbuka ya dengan mereka sama dengan saat kita berteman dengan teman-teman yang lain. Nah, itu perlu hati-hati. Boleh tapi hati-hati. Kemudian yang derajat yang lebih rendah di bawahnya itu adalah al-mubtadi. Pelaku bid'ah. Ya. Kalau tadi kan kafir ya, yang belum beriman. Yang bawahnya ini yang lebih di bawahnya ya adalah al-mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Dia muslim tapi melakukan bid'ah. Kalau tadi kan belum beriman. Fa in kana mimman yad'u ila bid'ah, kalau dia orang yang suka ajak-ajak ya. Artinya aktif ya, pelaku bid'ah tapi aktif mengajak kepada bid'ahnya itu. Wa kanat al bid'atu bihaitsu yakfuru biha, dan bid'ahnya itu mengarah kepada kekufuran.
Nah, ini bahaya, lebih bahaya. Fa'amruhu asyaddu minadzimmi. Masalah ini itu lebih berat dari kafir zimmi tadi. Kalau kafir zimmi tadi kan pengaruhnya jelas karena dia belum beriman. Orang akan sudah biasa menjaga jarak. Tapi ini dia mukmin ya, dia beriman, sudah masuk Islam. Cuma melakukan hal yang bisa mengeluarkannya kepada Islam lagi. Nah, maka interaksi kita lebih berat daripada kepada kafir zimmi. Gitu ya. Li'annahu la yuqirru bijizyatin wala yusamahu bi'aqdi zimmah. Nah, karena dia orang yang sudah masuk Islam tapi melakukan bid'ah itu dan aktif mengajak kepada bid'ahnya, la yuqirru bijizyah. Itu tidak berhenti dengan membayar jizyah, pajak ya. Kalau kafir zimmi tadi kan bayar jizyah, bayar pajak. Dia berada di bawah kepemimpinan umat Islam dan membayar pajak. Juga sama, wala yusamahu tidak dimaafkan dengan akad zimmah, perlindungan itu. Tidak dimaafkan dengan akad perlindungan yang dimiliki oleh kafir zimmi tadi. Tapi kalau bid'ahnya itu lebih rendah, derajatnya tidak separah mengajak kepada kekufuran, wa inka mimman la yakfur biha, maka fa'amruhu bainahu wa bainallah akhafu min amril kafir la mahala. Nah, urusan dia itu antara dia dengan Allah lebih ringan ya daripada urusan kafir, tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan bahwa orang yang pelaku bid'ah tapi bid'ahnya tidak sampai kepada kufur, nah tentunya dia lebih baik daripada orang kafir zimmi tadi. Tapi kalau dia pelaku bid'ah, bid'ahnya itu melakukan sampai menjadikan orang kufur, nah dia lebih berat dari kafir zimmi ya, perlakuan kita ya, perlakuan kita kepada dia ini. Walakin al-amra fil ingkari alaihi asyaddu minhu alal kafir. Tapi pengingkaran kita kepada dia, muslim tapi melakukan bid'ah ringan, itu lebih berat daripada kepada seorang kafir. Gitu ya. Kenapa? Li'anna syarral kafir ghairu muta'addin. Karena keburukan orang kafir itu tidak bisa menular. Orang sudah menjaga jarak, tahu diri ya. Mereka tahu bahwa ya dia memang belum beriman, wajar gitu kan. Orang tidak wala yaltafitu ila yultafatu ila qauli. Orang tidak memberi perhatian kepada ucapan orang kafir ini karena memang belum beriman. Gitu ya. Bi khilafil mubtadi. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah itu, yang mengajak kepada bid'ahnya, li'annahu yaz'um, karena dia mengklaim ya bahwa dia mengajak kepada kebenaran. Dia mengklaim mengajak kepada kebenaran. Nah, itu orang jadi rancu kan? Fayakunu sababan ya. Hal itu menjadi sebab ligawayatil khalqi. Itu menjadi sebab makhluk lain itu akan terpengaruh ya, dengan orang ini. Karena dia statusnya muslim tapi melakukan kesalahan ya. Bid'ah yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah itu dari tidak semua hal yang baru ya. Hal yang baru dalam ibadah, dalam agama itu namanya bid'ah. Kalau hal yang baru dalam sarana ya boleh. Ya mobil, HP kan semuanya baru. Tapi bid'ah ini adalah baru dalam hal beragama. Misalnya menambah rakaat sholat. Atau melakukan sholat yang tidak ada tuntunannya. Misalnya kan. Itu namanya bid'ah ya. Dan seterusnya ya. Fayakunu sababan itu kalau dia statusnya muslim terus mengajak kepada kesalahan itu. Nah, itu menjadi sebab orang lain terpengaruh dengan dia karena dia statusnya muslim, beda dengan orang kafir tadi. Kalau orang kafir tadi kan orang sudah jelas status dia memang belum beriman.
Maka fasyarruhu muta'addin, keburukan pelaku bid'ah ini dia menular ya. Fa idharu bughdihi, menampakkan kebencian kepadanya, waling qita'i anhu, memutus diri dengannya, wa mu'adatihi, memusuhinya, wa tahkiruhu ya, menghinakannya, wa tashni alaihi ya, melakukan dengan berat ya, hubungan kita ya, bibit atihi ya, menyatakan bahwa bid'ahnya itu buruk, wa tanfirin nasi anhu asyaddu, menjadikan orang lain menjauhinya itu lebih berat ya daripada kepada kafir zimmi. Gitu ya. Nah, ini bab skala interaksi ya. Kita belajar dari sini mana yang perlu kita sikapi dengan berat ya, kepada dia, dan mana yang kita sikapi itu semuanya karena Allah, bukan karena orangnya. Kan tadi cinta karena Allah, benci karena Allah, gitu kan? Bukan karena orangnya. Ya orangnya tetap kita, perlakuan kita secara manusiawi, apalagi misalnya tetangga dekat. Nah, itu ada hak tetangga yang perlu kita juga penuhi ya, tetangga dekat. Dan seterusnya ya. Kemudian wa amal mubtadi'il ami, nah, itu yang tadi pelaku bid'ah yang aktif. Ajak-ajak begitu. Kemudian kalau ada pelaku bid'ah yang orang awam, ami, alladzi la yaqdir an yad'u wa la yakhafu al-iqtida' bihi, yang tidak mampu ajak-ajak, juga tidak dikhawatirkan orang mengikuti dia ini. Nah, maka lebih mudah urusan ini, masalah ini lebih mudah lagi. Nah, ini justru kita harus mendekati orang ini. Fal aula an yatalattaf bihi fin nusfi. Nah, sebaiknya kita berlaku lembut dalam menasehati dia ini. Dia orang awam ya, nggak ngerti. Fa inna qulubal awam, karena hatinya orang awam itu sari'atut taqallub, cepat berubah. Ini justru yang butuh sentuhan. Ya. Kalau tadi kan bisa dibilang tokohnya yang tadi kan, pelaku bid'ah yang aktif itu tokohnya. Oke, ya. Kalau yang awamnya ini, nah itu yang kemudian perlu lembut dalam nasihat. Ya. Fa illam yanfa'an nusuh, saat misalnya nasihat itu belum bermanfaat bagi dia, wa kana fil iradi anhu takbihun li bid'atihi fi ainihi, berpaling dari dia itu sebagai bentuk ya, takbih ya, menyatakan buruk akan bid'ahnya itu di mata dia, ta'akkad istihbabal i'radi anhu, maka pastikan kita boleh ya menjauhi dia. Fa inna lima anna dzalika la yu'athir, kalau diketahui dengan menjauhi dia itu tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh apa-apa, li jumudi tabaihi wa rusukhi i'tiqadihi fi qalbihi, karena memang sudah jadi tabiat dia dan menjadi keyakinan yang kuat di hatinya, maka berpaling dari dia lebih utama lagi. Kalau tadi kan masih dicoba berpaling sebentar ya, untuk biar sadar ya. Tapi kalau ternyata dia sudah meyakininya, ya sudah. Al-i'radi anhu aula, berpaling dari dia lebih utama. Kenapa? Li'annal bid'ah idza lam yubalik fi takbihiha, karena bid'ah itu jika tidak keras ya dalam mensikapinya, dia akan menyebar kemana-mana dan kerusakannya akan dirasakan banyak orang. Itu yang jadi masalah ya. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang,
al-asi. Al-asi ya. Derajat yang lebih ringan lagi itu pelaku maksiat. Kalau tadi pelaku bid'ah, apa bedanya? Kalau bid'ah itu kan melakukan hal baru di dalam agama. Kalau asi ini, maksiat ini, pelaku maksiat itu, dia masih meyakini apa yang ada di dalam agama itu tidak membuat yang baru, tapi dia melanggar. Dia melanggar. Lebih ringan daripada pelaku bid'ah tadi ya. Nah, maka dimasuk dalam derajat ketiga ini. Al-asi bifi'lihi. Pelaku maksiat dengan perbuatannya, tidak dengan dalam keyakinannya. Dia bermaksiat dengan perbuatannya, tapi keyakinannya pengennya baik gitu kan. Cuma perbuatannya masih dalam dosa. Nah, jangan dikira pelaku dosa itu zahir dan batinnya itu ingin melakukan. Tidak semuanya. Kadang dia melakukannya secara zahir saja karena sudah jadi kebiasaan, sulit menghindari. Tapi dia dalam hatinya itu pengen banget berubah menjadi lebih baik. Nah, itu masih baik, orang yang seperti ini masih baik. Karena masih ada niatan untuk berubah dalam dirinya. Secara keyakinan dia tidak mau melakukan itu sebenarnya, tapi karena tuntutan, karena kondisi, karena tekanan dan seterusnya, akhirnya terpaksa melakukan. Nah, ya. Maka pelaku maksiat ini yang dengan perilakunya tidak dalam keyakinannya, fa in kanat, jika orang itu bihaits yata'adza biha ghairuh, jika ada unsur menyakiti orang lain seperti mendolimi, mencuri, ya kan? Kemudian itu kan ada orang lain yang dirugikan. Wal ghadab ya, marah ya, itu kan orang lain dirugikan. Bersaksi palsu, ghibah ya, ngerasani orang, namimah, saling adu domba ya. Itu hal-hal yang dosanya itu menular, tidak hanya dia kepada Allah saja, tapi dosanya itu dirasakan orang lain. Maka orang yang seperti ini ya, melakukan hal-hal itu, al-aula lebih utama untuk berpaling dari dia, menjauhi dia. Wa tarki mukhalatatihi, meninggalkan interaksi dengan orang-orang begitu itu. Walingkibat, menahan diri untuk bermuamalah dengan dia ini. Karena tadi dosanya kena orang lain, ya, menular orang lain. Wa kadzalikal hukum, demikian juga al-hukum fi man yad'u ilal fasad. Hukumnya sama dengan orang itu jika ada orang yang mengajak kepada kerusakan. Nah, misalnya kalladzi yajma' bainar rijali wan nisa. Nah, mencampur antara laki dan perempuan pada unsur tertentu ya. Kalau kemudian campur tapi memang duduknya berpisah, berjarak, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi campur dalam rangka untuk ya campur ya. Nah, itu membuka ruang sebab untuk tidak baik akhirnya kan. Atau kemudian wa yuhayyi asbab asyarabi li ahli fasad. Menyiapkan sebab-sebab asyurbi ya. Minum untuk mereka yang pelaku kerusakan itu. Menyiapkan tempat-tempat minum, tapi tidak untuk minuman biasa ya, minuman miras dan sebagainya. Nah, itu sama ya dengan pelaku maksiat yang maksiatnya itu menular. Fahada yang bagi ihanatuhu, maka sebaiknya dihinakan, diputus hubungannya, berpaling dari dia. Ya. Tapi kalau misalnya maksiatnya itu untuk dirinya sendiri, maksiatnya tidak menular kepada orang lain, seperti minum miras atau zina,
ya, atau mencuri, sarikoh ya, autarki wajib, meninggalkan kewajiban. Sarikoh ini sebenarnya menular karena yang dirugikan ada orangnya kan. Zina juga sama, yang dirugikan pasangannya. Tapi kalau sama-sama setuju, ya itu termasuk fasik ya. Fasik untuk dirinya ya. Dia tahu tapi fasik, dia melanggar. Fal amru fihi akhaf, itu lebih ringan. Dosa yang tidak menular kepada orang lain itu lebih ringan. Walakinahu fi waqti mubasyaratihi insudifa wajaba man'uh bima yamtani. Tapi saat di mana dia melakukan dosa ini, ya, maka wajib dihentikan kalau memang ada waktu untuk menghentikan. Kita sebagai orang yang lain itu wajib menghentikan sebelum itu terjadi. Fa in kana nushu yarudduhu wa kana anfa'lahu, jika nasihat akan mengembalikannya kepada jalan yang benar dan lebih bermanfaat baginya, ya dinasehati. Tapi kalau tidak bisa, ya diperlakukan dengan keras ya. Wa illa aghlado lahu. Aghlado itu dengan keras ya, dengan keras. Nah, ini cara-cara bagaimana interaksi kita dengan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dilihat dari berat ringannya apa yang dilakukan ya. Apa yang dilakukan. Karena kalau orang muslim secara umum kalau dia muslim itu kan ada hak saudara sesama muslim. Nah, gitu ya. Maka harus hati-hati. Saat kemudian dia melakukan bid'ah, melakukan maksiat, itu kita urut dulu. Aktif ya atau pasif dia. Ya, dia memang simpulnya atau tokohnya atau orang awamnya. Nah, itu perlu kita belajar untuk memilah-milah seperti itu supaya tidak biasa untuk memukul rata kesalahan orang. Ya. Pukul rata kesalahan orang. Nah, kemudian berikutnya ya, ada subtema di bawahnya tentang bayan asifat al-masyrutah. Sifat-sifat yang disyaratkan fi man takhtaru suhbatuhu. Apa sifat-sifat yang menjadi syarat kita memilihnya sebagai teman? Ya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Warawaina, sudah jam 6 lewat ini. Satu hadis ini ya. Warawaina anin Nabi SAW annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sesuai dengan agama temannya. Nah, ini kenapa kita hendaknya berteman dengan orang-orang baik ya, supaya kita tertular ya dengan kebaikan agama dia. Karena Nabi menyatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan sesuai dengan agama temannya. Dia berteman dengan siapa? Falyanzur, maka hendaknya lihatlah salah seorang dari kalian itu man yukhalil, siapa yang jadi temannya. Nah, gitu ya, siapa yang jadi temannya. Maka cara di antara kita mengetahui ya kebiasaan orang itu lihat siapa yang menjadi temannya. Nah, gitu ya, karena dia biasanya tidak jauh-jauh dari hal itu ya. Tidak jauh-jauh dari hal itu. Mungkin ini sementara yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau yang disampaikan? Belum ada sepertinya, nggak? Pak Ustadz, saya izin bertanya. Oke, silakan. Oke. Untuk menasehati ke anak-anak, kan ada anak-anak itu yang kurang baik atau kadang
nakal gitu ya Ustadz. Kan Ya. biasanya jangan pilih-pilih teman gitu. Ya. Tapi tadi dijelaskan untuk melihat siapa temannya. Nah, agar tidak terpengaruh dari teman yang nakal itu bagaimana ya Ustadz cara menasehati anak kita gitu Ustadz. Terima Ya. kasih Ustadz. Ya. Pertama kita biasakan dulu dengan hal baik ya, karena untuk anak-anak ini kan masih belum punya apa untuk bisa menentukan ya mana ini yang baik yang buruk ya. Kita biasakan dengan yang baik, dengan akhlak yang baik. Nanti saat dia berkembang baru dia akan bisa melihat ya, oh ini baik, oh ini buruk ya. Terus kemudian kalau dia berteman dengan yang tidak baik atau yang tadi dibilang nakal itu, ya kita sampaikan setelah dia berteman itu, nah itu realita masyarakat, nggak bisa di apa namanya dihindari ya. Kita sampaikan bahwa yang begitu itu tidak untuk dicontoh. Ya. Terus ini. Oh, enggak Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Nah, tidak yang begitu itu tidak untuk dicontoh, tidak untuk dilakukan. Ya, itu tidak baik. Ya kita jelaskan supaya dia tahu bahwa yang mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tapi ya namanya interaksi di tempat itu ya tidak bisa dihindari kan. Nah, kitanya yang kemudian kalau ada di situ menasehati yang kurang baik itu. Gimana caranya bisa berubah menjadi baik ya. Tapi kalau terlanjur kita sampaikan ke anak kita bahwa itu tidak baik, tidak perlu dicontoh. Supaya dia tahu nanti sampai dia besar tidak akan mencontoh yang seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bisa menasihati yang nakal tadi ya kita dekati dan kita perbaiki. Nah, begitu ya. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita semua. Amin. Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa shfi mardana wa mardal muslimin wa dawi jarhana wa jarhal muslimin warham mautana wa mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, Prof. Sadun. Kami